Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Oktaviani dari kelas B pagi semester 4. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Oke, saya akan menjawab soal pertanyaan dari TS Bahasa Indonesia. Soal pertama, jelaskan manfaat yang Anda peroleh ketika mempelajari materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Jawabannya yaitu manfaat yang pertama, meningkatkan kemampuan saya untuk berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Manfaat yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan seperti penggunaan tanda baca, cara membaca puisi yang baik dan benar, serta menulis paragraf dengan benar. Yang ketiga, yaitu melestarikan bahasa serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, artinya kita telah melestarikan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu soal yang kedua. Jelaskan tips menyusun kalimat supaya menjadi kalimat yang efektif. Jadi, dalam menyusun kalimat efektif itu memiliki beberapa syarat agar kalimat tersebut memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan yang dimaksudkan di sini adalah dalam menyusun kalimat efektif harus ada beberapa unsur seperti subjek, predikat, objek, keterangan yang dapat membentuk suatu kalimat. Contohnya yaitu ayah sedang membaca koran di teras belakang. Kemudian syarat yang kedua yaitu kesejajaran. Makna dari kesejajaran adalah di dalam kalimat memiliki kesamaan imbuhan. Contoh, Alia membantu ibu memasak di dapur. Jadi kalimat imbuhannya yaitu di membantu, me dan memasak, me. Kemudian untuk syarat yang ketiga yaitu kehematan. Nah, dalam menyusun kalimat efektif tidak perlu menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan atau kata-kata yang berlebihan. Contoh, beberapa murid-murid sudah menyelesaikan ujian. Jadi maksud pada contoh tersebut yaitu beberapa sendiri itu sudah menjelaskan makna lebih daripada satu, sehingga ketika kalimat tersebut dijelaskan dengan beberapa murid-murid sudah menyelesaikan ujian, itu merupakan suatu pemborosan kalimat. Karena jika sudah menggunakan beberapa, kita tidak perlu lagi menggunakan kata murid-murid. Jadi kita cukup menggunakan beberapa murid sudah menyelesaikan ujian. Kemudian syarat yang keempat, pada syarat yang keempat yaitu ada penekanan. Jadi penyusunan kalimat efektif harus ada penekanan, karena pendengar dan pembaca mengerti apa yang ditekankan dalam kalimat tersebut. Kemudian syarat yang terakhir atau syarat yang kelima yaitu logis atau masuk akal. Jadi dalam penyusunan kalimat unsur-unsurnya harus saling berhubungan. Soal yang ketiga adalah bacalah dengan seksama skripsi yang Anda temukan. Jelaskan tentang kesalahan penggunaan PUEBI. Buatlah perbaikan paling sedikit 5 halaman skripsi yang Anda temukan. Oke, judul skripsi ini yaitu hubungan lingkungan pendidikan dengan prestasi belajar siswa kelas 2 jurusan teknik mekanik otomotif SMK se-Kabupaten Sleman dan disusun oleh Adi Kristianto. Pada halaman pertama bagian pendahuluan terdapat kalimat oleh karena itu komponen-komponen itu. Pada kalimat komponen-komponen, penulisan komponennya itu mengalami kesalahan dalam pengetikan. Kemudian pada halaman
kedua, pada bagian pendahuluan juga banyak terdapat tanda titik yang tidak memiliki spasi terhadap kalimat yang baru. Kemudian yang ketiga, pada halaman 17 bab 2 bagian 1 lingkungan keluarga, pada kalimat suka keluar rumah atau ngeluyur. Sebaiknya jangan menggunakan kata ngeluyur karena kata tersebut tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada halaman 19 pada bab 2 bagian 2 lingkungan sekolah ada kata kokurikuler. Menurut saya kata yang tepat adalah kurikuler. Karena jika salah dalam penulisan maka akan memiliki artian yang berbeda. Pada halaman 20 bab 2 pada bagian C lingkungan masyarakat, seharusnya kalimat masyarakat itu antara kata masyarakat dan dia harus dipisah atau diberi spasi. Soal nomor 4 yaitu jelaskan 7 kata serapan dari bahasa Sanskerta, Cina, Arab, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang, serta makna kata tersebut dan penggunaannya. Untuk makna kata yang pertama yaitu ada kata Sanskerta. Pada Sanskerta terdapat kata bau sastra. Bau sastra berasal dari kata bahu sastra dalam bahasa Sanskerta yang berarti kamus, serta untuk penggunaannya dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kemudian bahasa yang kedua ada bahasa Cina. Kata serapannya yakni lipstick berasal dari kata gincu dalam bahasa Cina, serta penggunaannya dalam sehari-hari menjelaskan sesuatu benda yaitu kecantikan yang dioleskan ke bibir dan menghasilkan warna. Kemudian yang ketiga yaitu Arab. Kata serapannya yaitu dahsyat yang berasal dari kata dahsyah dalam bahasa Arab. Untuk penggunaannya sendiri yakni menjelaskan tentang sesuatu yang mengerikan. Contohnya tabrakan yang terjadi di Jalan Patimura sangat dahsyat. Tetapi bisa juga digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang hebat, amat sangat. Contohnya yaitu meriam berdentuman amat dahsyat bunyinya. Yang keempat yaitu Portugis. Dalam Portugis itu terdapat kata serapannya yaitu algojo. Algojo berasal dari kata algos dalam bahasa Portugis. Untuk penggunaannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari yakni orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hukuman mati atau terdakwa. Yang kelima ada kata dari kata Belanda yakni epilepsi. Epilepsi berasal dari kata epilepsie dalam bahasa Belanda. Dan untuk penggunaannya sendiri yaitu epilepsie menjelaskan tentang penyakit pada pusat saraf. Yang keenam ada bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris kata serapannya yakni acting. Acting berasal dari kata acting dalam bahasa Inggris. Dan untuk penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah seni peran atau seni yang diperankan di atas pentas atau di depan kamera. Yang ketujuh, yang terakhir adalah Jepang. Kata serapannya yaitu grup yang berasal dari kata grupu dalam bahasa Jepang. Untuk penggunaannya lebih merujuk kepada kumpulan baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.